Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar nggak ya? Sama. Kedengaran ya. Eh, kita ketemu lagi teman-teman di mata kuliah multimedia. Eh, saya tuh kehilangan teman-teman yang lain ya. Jumlahnya di sini 16, tapi pada kemana ya? Ada yang bisa bantu saya jawab saya? Oh, itu ya Mas Bimo. Eh, oh, jadi linknya pada lihat di LMS. Kalau di LMS itu linknya nggak ada, kemungkinan teman-teman ngiranya nggak ada perkuliahan ya? Wah, kadang memang di LMS kita itu ada beberapa hal yang memang nggak tampil di sistemnya itu. Aduh, kasihan juga ya. Ada beberapa teman-teman yang dari awal mungkin, dari awal pertemuan kita, ya nggak Maaf apa-apa. Pak, izin. Hmm. Kemarin juga saya sempat ini Pak, kemarin nggak hadir karena saya cek di LMS nggak ada. Oh, kenapa ya? Jadi Kadang, kemarin kalau nggak salah saya nggak absen juga iya ya. karena di LMS itu nggak ada. Karena saya cek di LMS nggak ada, kirain saya nggak ada gitu. Gitu sih Oh, Pak. iya ya. Pas cek grup WhatsApp baru tuh, kok ada pertemuan ya? Bingung juga ya teman-teman ya. Iya iya. Tapi kalau di mata kuliah lain, di pertemuan mata kuliah lain, teman-teman nih semuanya hadir, Mas Kebanyakan hadir Fauzan. sih Pak. Oh, kebanyakan hadir ya. Iya karena kan dari Cuma, LMS juga kan, jadi kita langsung masuk. oh, oh iya, iya, iya. Saya di mata kuliah yang lain juga sama. Eh, apa? Kadang saya buat tuh link Zoom-nya nampil, kadang ada juga yang nggak nampil. Jadi makanya kadang kalau absen, eh, saya buat di manual di link Zoom-nya tuh. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh gini. Untuk absen sampai UTS ini, saya akan coba teman-teman itu eh, kehadirannya hadir. Cuma mungkin nanti untuk pertemuan setelah UTS akan selalu saya infokan ya. Tapi tetap menggunakan ketentuan yang sudah dibuat oleh akademik. Kalau seandainya di situ kan setelah UTS itu, nah kalau setelah UTS itu kita ada tatap muka. Selanjutnya eh, hanya materi, juga ada diskusi forum.
tatap muka lagi. Nah, kurang lebih kita itu ada 3 atau 5 kali tatap muka, 6 kali tatap muka. Nah, sebenarnya di di pelajaran multimedia ini sebenarnya tadinya eh, kebanyakan saya itu akan melakukan proses belajar mengajarnya itu praktek memang. Cuma saya pikir-pikir teman-teman juga kasihan ya kalau sedang di jalan, kalau seandainya sedang aktivitas, sedang kerja dan seterusnya. Hanya saja memang kalau teman-teman nggak mendapatkan materi praktek di dalam multimedia itu, pemahaman secara menyeluruhnya kurang lagi. Kalau hanya saya berikan materi-materi, cuma saya menyampaikan segala macam itu, karena kebanyakan di materi multimedia itu kayak desainnya, kayak desain, kayak menggunakan Corel, Photoshop, atau Macromedia Flash, Adobe Premiere, dan seterusnya. Kita nanti, kita buat kesepakatan aja ya teman-teman ya. Apakah memang nanti materi yang saya sampaikan itu berupa slide materi teman-teman tinggal mempelajari, atau memang kita harus ketemu praktek? Ketemu praktek dalam artian di kelas online, gimana? Kira-kira yang lain terkendala nggak gitu? Ada yang berkenan jawab? Oh, maksudnya gini, setiap pertemuan itu ada beberapa. Kita lanjut lagi ya, mohon maaf tadi tiba-tiba zoom keluar sendiri. Eh, maksud saya pertemuan multimedia ini kebanyakan adalah kalau dari RPPRPS yang saya buat itu kebanyakan namanya praktek. Sedangkan teman-teman itu kadang ada di tempat kerja, ada yang masih di jalan, ada yang sudah menggunakan handphone bahkan karena memang keterbatasan ruang dan tempat. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak memungkinkan untuk eh, pelatihan praktek nanti di setiap pertemuannya, mungkin saya akan berikan kayak semacam modul tutorial kali ya. Kira-kira teman-teman nanti eh, saat ujian akhir, nanti ketika saya buat soalnya itu membuat apa ya, katakan membuat tampilan sederhana multimedia, kira-kira nanti ada kendala nggak ya? Kalau pertemuan ini hanya bentuknya saya berikan modul tutorial gitu. Karena kasihan juga sih teman-teman itu kebanyakan kan masih di tempat kerja nih. Dan dari jumlah 16 orang yang hadir itu tergantung angka. Mas Tio, si masukan dong Mas Tio, sebetulnya saya pengen tergantung yang lain. Oke, contoh kayak yang kemarin ya. Kayak eh, pertemuan kemarin kita membahas tentang eh, pengenalan Adobe Photoshop. Nggak mungkin.
Saya juga tidak mempermasalahkan. Mungkin ada teman-teman yang menyimak, ada juga yang enggak ya. Enggak apa-apa gitu. Yang penting syarat kontrak perkuliahan kita di awal itu teman-teman terpenuhi terkait kehadiran gitu. Eh, hanya saja mungkin nanti pas saya buat soal, kira-kira kalau soalnya itu dalam bentuk project atau produk, produk katakan hanya sebuah tampilan dari multimedia gitu. Saya khawatir kalau nggak praktek itu teman-teman juga akan kesulitan ya. Tapi kalau bentuknya modul, sebenarnya yang penting teman-teman itu menyempatkan waktu untuk membaca dan mempraktekkan sendiri. Baru nanti di pertemuan eh, ke-12 itu ada evaluasi sesi pertemuan 10 dan 11. Seperti sekarang ini sebenarnya mengevaluasi sesi 5 dan 6. Atau berhubung saya nggak pernah memberikan tugas kepada teman-teman, jadi nggak ada pengumpulan atau presentasi tugas. Hanya sebatas evaluasi pertemuan dari setiap pertemuan eh, yang saya sampaikan. Kalau selama ini teman-teman ada kendala nggak dari materi yang saya sampaikan? Dari pertemuan satu itu tentang pemilihan eh, ketua kelas ya. Pertemuan dua kita membahas tentang unsur-unsur dari multimedia itu sendiri. Dan materi yang pernah saya sampaikan ada saat serta komponen-komponen dasar dari multimedia. Pertemuan ketiga dan keempat itu harusnya masih multimedia. Cuma Camtasia Video Studio ini fungsinya seperti yang teman-teman tahu ya saat ini ya. Banyak eh, media-media perekam seperti Camtasia Video Studio juga hanya untuk merekam layar ketika digunakan untuk penyampaian materi berbasis video. Mungkin ada aplikasi-aplikasi serupa ya untuk merekam sebuah tampilan lain. Ini pertemuan keempat baru sih eh, kita mulai berkenalan dengan prototype atau flowchart dari multimedia interaktif. Jadi pembuatan flowchart atau prototype dari multimedia interaktif itu kurang lebih hampir sama dengan eh, tampilan sebuah website. Hanya saja di sini ada eh, proses interaktif. Proses interaktif yang dimaksud adalah penggunaan dari mouse ya, atau keyboard. Yang selanjutnya, nah, pengenalan Adobe Photoshop di menu ini atau di modul ini ada beberapa daftar isi yang sebenarnya seharusnya bisa dibuat beberapa kali pertemuan karena dia itu bab satu aja dia membahas tentang tools-tools yang ada di Adobe Photoshop sebagai pengenalan dasar ya. Area kerjanya seperti apa, cara mengubah ukuran kertas dan membuat lembar kerja itu seperti apa, proses simpan file, ganti nama. Nah, kalau hal-hal seperti ini kan secara awam, berhubung teman-teman juga bukan orang baru di dunia IT, ya. Maksudnya pernah mengoperasikan sebuah komputer, apalagi sekarang kan sudah
sudah modern sekali, jarang sekali dari kita semua tidak menggunakan proses-proses yang berkaitan dengan IT. Seperti HP juga kan sifatnya proses simpan, proses ganti nama segala macam kita kan sudah mengenal ya. Kecuali mungkin proses selanjutnya seperti rotasi kanvas dan seterusnya itu ada di menu tool tersendiri, ada di menu tool edit ya kalau tidak salah. Nah, cara mengekspor file, mencetak JPEG, PNG, PSD, dan file bawaan dari Photoshop itu sendiri gitu ya. Ini masih dalam tahapan bab satu nih. Eh, Bab satu itu biasanya dibahas eh, bab satu, bab dua nih kita bahas biasanya di dalam satu pertemuan. Karena di bab dua ini kita sudah berbicara teknis. Nah, sampai dengan eh, bab 4, karena kalau sudah eh sampai bab 3 sebenarnya pengguna kita sudah bisa mendesain dari eh, prototype atau tampilan dari multimedia itu sendiri. Karena untuk bab 4, 5, dan 6 yang ada di sini itu lebih dominan ke eh, editing visual ya. Editing visual itu lebih ke objek foto, kayak mengenal shape, objek shape, dan seterusnya ini lebih ke objek foto. Ya. Kayak clone stem ini lebih ke objek foto. Nah, dari beberapa pertemuan yang sudah saya sampaikan ini, nanti eh, soalnya akan saya buat dari materi-materi yang sudah saya berikan. Ini dan apa-apa Mas itu. Begitu, ada pertanyaan? Maaf Pak, ini untuk ini apa ya? UTS nanti ya Pak? Iya, iya Mas Berarti Fikri. dari materi pertemuan kedua sampai 5 ini ya Pak? Iya, betul. Dari pertemuan Kira-kira berapa kedua soal Pak? sampai lima. Saya sih pengennya nggak banyak-banyak. Saya itu biasanya buat soal itu paling paling banyak itu 5. Berarti 5 kayak dijabarin gitu ya Pak ya? Iya, saya mau biasanya paling banyak itu 5. Kadang saya cuma buat soal itu satu. Paling banyak itu satu. Cuma memang seperti yang kayak multimedia ini. Biasanya kalau eh, kalau semester sebelumnya karena berhubung materinya berkaitan kebanyakan dengan praktek, biasanya soalnya cuma satu. Saya minta teman-teman buat eh, desain brosur tentang suatu produk terserah produknya bebas dengan apa ya, dengan kata-kata yang menarik gitu. Jadi ada beberapa unsur multimedia. Unsur multimedianya ada teks, ada gambar, ada desainnya gitu. Kalau di pertemuan semester lalu tuh angkatan kemarin tuh saya hanya buat gitu.
Cuma memang balik lagi ke yang tadi, saya khawatir dari beberapa kali pertemuan ini teman-teman tuh kebanyakan memang ada yang aktivitas kerja, ada yang jalan pulang, ada yang mungkin berhalangan karena link Zoom-nya nggak nampil di LMS gitu tuh. Saya khawatir kalau ngasih materi yang seperti itu teman-teman belum mendapatkan dari saya, khawatir terkendala lagi nanti. Itu Mas Dikri. Paling bentuknya soal. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Tapi saya pengen sih output dari mata kuliah ini minimal walaupun teman-teman itu background atau basicnya Pak, saya nggak mendalami desain atau multimedia, saya itu lebih mendalami programming atau networking. Tapi minimal teman-teman tuh tahu aplikasi-aplikasi desain itu karena tuntutan di dunia kerja itu perusahaan atau instansi itu nggak ngelihat teman-teman itu kemampuannya apa, tapi general. Teman-teman IT itu tuntutannya hal semuanya harus bisa dari mulai memperbaiki hardware eh, plus menggunakan software. Mau programming, mau desain, mau apa, teman-teman dituntut serba bisa gitu. Ada kendala nggak sih sebenarnya teman-teman terkait materi saya ini? Saya juga bingung kalau teman-temannya ada kendala nggak ya gitu. Saya merasa bersalah kalau seandainya materi yang saya sampaikan ini ternyata teman-teman eh, apa ya enggak saya nggak maksimal buat penyampaian materinya. Nah untuk supaya saya maksimal, tolong saya dikoreksi, Pak, materinya nya atau buat forum diskusi atau seperti apa gitu. Teman-teman angkatan ini tuh lebih soft ya, lebih lebih apa bah, lebih banyak diem ya, pendiam atau pemalu nih. Mungkin untuk ini aja, Pak. Apa? Hmm? Kalau mau ngecek kayak mahasiswa paham atau tidak, mungkin buka forum kayak soal gitu, Pak. Nanti dijawab di komentar. Oh iya ya, karena teman-teman Karena ini dosen-dosen lain juga begitu, Pak. iya sih, teman-teman tuh apa ya? Saya yakin secara kemampuan teman-teman tuh bisa, tapi secara karakter kebanyakan orang IT memang saya dulu juga demikian. Lebih nggak banyak ngomong, lebih banyak nahan gitu tuh. Tapi secara kemampuan bagus gitu. Saya sih bukan bukan pengen menguji ya, tapi saya pengen tahu sebenarnya materi yang saya sampaikan itu teman-teman tuh dapat nggak gitu ke Mas Fikri. Saya khawatir teman-teman tuh ternyata apa sih ngomongin apa sih Pak? Saya nggak ngerti gitu tuh. Nah, jadi mungkin untuk forum ini jadi kayak ulasan dari materi yang baru dibahas tadi gitu loh, Pak. Jadi Oh soalnya itu yang dikasih dari materi yang habis dijelaskan, nanti mahasiswa menjawab. Jadi Bapak kayak, oh ini mahasiswa iya mungkin paham. iya iya. Oh, betul. Makasih ya Mas Fikri. Saya butuh informasi-informasi kayak gitu tuh. Ya, Makasih Pak. makasih. Mas Fikri tinggal di mana ini? Di Alam Sutra, Pak. Oh di Alam Sutra. Iya. Dekat kok. Dekat tapi jarang main ya. Iya, Pak. Paginya sibuk, Pak. Di mana? Aktivitas di mana? Ya, muter-muter aja sih, Pak. Kita itu ini informasi ya, informasi buat teman-teman ya. Iya, sebenarnya masih
masih kita godok ya, masih kita godok. Tapi nggak apa-apa, saya akan informasikan aja. Siang ini tuh ada apa namanya? eh, ada seminar dari Prof. Ono mengenai eh, migrasi dari IPv4 ke IPv versi 6. Itu yang pertama, informasi. Informasi yang kedua, eh, cuma ini buat reguler sih sebenarnya. Ada program beasiswa selama 1 tahun buat teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, ya mungkin apa ya bisa pindah ke reguler dulu kali ya. Karena output dari beasiswa ini, kalau seandainya teman-teman memang berprestasi, aktif, dan ya komunikatif tambahan ya, itu akan disalurkan atau diterima kerja di salah satunya di perusahaan-perusahaan rekanan, salah satunya Pandi gitu. Informasi mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman. Jadi ada beberapa skema beasiswa. Kalau yang buat eksekutif itu program beasiswanya persyaratannya agak banyak sih. Persyaratannya itu buat jurnal agak lebih berat ya gitu. Jadi banyak sekali rekanan dari kami dari kampus meminta mahasiswa-mahasiswi kita eh, yang memiliki kemampuan baik itu di cyber security, di programming, di desain, hanya saja memang untuk kelas eksekutif itu tuntutannya agak lebih banyak sih, karena dituntut untuk eh, kemampuan skill penyampaian di webinar sama pembuatan jurnal atau buku. Kalau teman-teman tertarik informasi yang lebih lanjut bisa ketemu di kampus. Nanti kebetulan ada seminar itu di jam 2 kurang lebih. Ada yang mau ditanyain terkait nanti seputaran ujian tengah semester? Boleh nanya, Pak? Boleh tuh. Itu waktu pengerjaannya berapa lama ya untuk UTS? Waktu pengerjaan kalau saya biasanya berhubung teman-teman ini Pak eksekutif, berarti eksekutif itu kalau dulu sih sekitar 1 minggu lama pengerjaannya. Tapi kadang ada yang melebihi 1 minggu. Tapi saya harap kalau angkatan ini ya, kalau angkatan ini jangan lebih dari 1 minggu ya. Soalnya mudah kok. Saya nggak buat soal yang sulit. Kalau seandainya kita pertemuan aja kan baru berapa kali terhitung kan ya, gitu. Kalau dosen yang lain ada yang lebih dari 1 minggu, nggak ada kan ya? Kayak rata-rata 1 minggu sih, Pak. 1 minggu ya. Ada juga yang dikumpulkan besoknya gitu ya. Itu belum ada sih. Paling 3 hari sih paling paling cepet tuh. 3 hari ya paling cepatnya. Sama yang sampai weekend biasanya, Pak, sampai hari Sabtu atau Minggu. Hari Sabtu ya. Wis yang banyak. Wis ya. Aduh. Pertanyaan lain yang berkaitan sama materi kita teman-teman tuh ada kendala nggak dari materi-materi pertemuan yang eh, saya berikan ya?
Mudah-mudahan sih harapan saya nggak ada kendala, walaupun memang kadang saya masuk, teman-teman eh, ternyata ngelihat di jadwal asinkronus gitu ya. Saya nggak masuk, teman-teman masuk gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari jadwal, karena kemarin banyak libur sih, tatap muka itu kita cuma 3 kali di sebelum UAS ya, sebelum UTS ya. Dan nanti hanya 3 kali juga setelah UTS gitu. Ada pertanyaan terkait materi? Materi? Eh, sebenarnya pertanyaan itu sih Pak. Izin Pak baru bergabung. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mangga. Siapa tadi? Mas Atta. Oh iya Pak. Nah, ini kan yang di materi terakhir ada mengenal Adobe Photoshop dan Corel. Mm-mm. Nah, itu Mm. nanti di UTS-nya tuh tadi kan Bapak bilang kayak soalnya dikit. Soalnya dikit itu Mm. pilihan ganda, esai atau project Pak. Esa ya. Oh, Kalau esai. project sebenarnya harapan saya sih pengennya project. Tapi saya juga merasa bersalah juga kalau seandainya ternyata saya minta teman-teman membuat tampilan sederhana tentang eh, multimedia gitu kan. Yang pernah saya tampilkan yang seperti pertemuan berapa ya. Saya khawatir eh, berhubung materi yang saya sampaikan ke teman-teman juga apa ya, kadang yang hadir juga nggak khawatir teman-teman tuh nanti yang bisa ngedesain pasti nggak ada masalah, tapi yang nggak bisa ngedesain apalagi materinya yang didapat tidak maksimal itu hampir nilainya kurang bagus nanti. Paling contoh ya, contoh soalnya ya, berkaitan dengan tool Adobe Photoshop contoh. Pertanyaannya, tool manakah yang dapat kita gunakan untuk membagi atau memotong sebuah gambar? Simpel sih. Jadi teman-teman bisa lihat di modulnya atau bahkan sekarang tinggal teman-teman ketikkan juga muncul ya. Tapi nggak masalah. Saya tidak membatasi teman-teman untuk browsing. Minimal ketika browsing itu teman-teman membaca, maksud saya itu. Output yang saya harapkan adalah nggak apa-apa teman-teman soal saya katakan disalin di ChatGPT, disalin di Google untuk mencari, nggak masalah. Setidaknya teman-teman membaca untuk menjawab soal tersebut. Gitu doang, nggak apa-apa. Tadinya saya tuh pengen ngasih soal itu gitu, membuat brosur. Kan di dalam brosur kan ada unsur teks, ada unsur gambar, ada unsur desainnya ya, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin pertemuan kali ini cukup ya. Ada pertanyaan lain? Kenapa teman-teman ini sangat malu-malu sekali? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya, cukup.
Apa yang membuat malu teman-teman? Malu bertanya gitu tuh. Prinsip sih. Oh, untuk UTS-nya nanti di hari yang sama, hari Kamis, atau eh, bisa nanti ditentuin sampai hari kapan gitu, Pak? UTS kita tetap di hari Kamis ya. Soalnya akan saya upload di LMS ya. Untuk pengumpulannya sampai Kamis depan. Gitu. Materi atau soal yang saya buat itu pasti ada di materi yang saya sampaikan di LMS. Gitu. Kalau teman-teman mau nyarinya di ChatGPT, di Google atau di AI, nggak apa-apa. Gitu ya, Siapa? cukup. Makasih, Pak. Makasih ya Mas Denis. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau saya banyak kekurangan dalam menyampaikan sehingga teman-teman tidak bisa interaktif. Mohon teman-teman koreksi saya kalau seandainya penyampaian dari materi yang saya sampaikan eh, teman-teman masih kesulitan untuk memahami ya. Saya sangat terbuka sekali kritik dari teman-teman karena memang tugas saya atau tugas kami semua ini yang pertama adalah memastikan materi yang kami sampaikan di setiap pertemuan itu teman-teman bisa dapat memahami. Adapun outputnya teman-teman, contoh di desain itu bisa mendesain dengan baik, dengan mendesain dengan bagus, itu tuh nilai plusnya. Nilai plus itu teman-teman bisa improvisasi atau imajinasi. Yang kedua adalah tugas kami membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk lulus dengan tepat waktu. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk nanya ke kami, supaya kami juga bisa membantu teman-teman secara maksimal. Gitu ya, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat menuju UTS. Mudah-mudahan nilai yang didapatkan teman-teman di setiap mata kuliah itu maksimal. Kalau tidak maksimal, minta sama dosennya untuk tugas tambahan supaya teman-teman tidak mengulang mata kuliah itu di semester selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya, sehat-sehat ya semuanya.